Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Hari ini kita meneruskan untuk materi yang ke-12. Jadi materi yang ke-12 ini kita mau membahas mengenai bagaimana biaya-biaya yang harus kita eh, hitung ya. Jadi pada saat si pembeli ingin membeli barang kita, tentu dia akan minta kita untuk membuat suatu harga penawaran. Nah, harga penawaran ini memang eh, kita dapatkan dari yang sudah kita pelajari semua. Jadi dari awal kita review lagi bagaimana sih cara menentukan harga. Jadi dari pertemuan awal yang sudah kita bahas itu ada kajian. Ada kaitannya dengan penentuan harga ini. Ya, termasuk Incoterm kemarin ya. Incoterm itu kaitannya sangat erat dengan harga karena di situ kita membicarakan cost ya di situ. Nah, ada beberapa biaya yang harus kita hitung ya sebagai eksportir. Kalau kita sebagai eksportir yang menjual barang orang lain atau mungkin simpelnya ada reseller ya. Tentu kalau reseller kita nggak pusing untuk memikirkan biaya karena yang kita tentukan harga belinya. Pada saat kita beli barang tersebut berapa, nanti kalau kita tambahkan dengan repackaging ya, tentu biayanya nggak terlalu untuk komponennya tidak terlalu banyak. Jadi dari hasil nilai beli barang tersebut, terus ada packaging, ada pengiriman, barulah kita hitung harga net kita. Dan tentu setelah kita menentukan netnya, maka kita akan menentukan berapa persen keuntungan yang kita akan jual kepada pembeli. Berbeda kalau kita memproduksi suatu barang, maka tentu komponennya akan lebih banyak. Karena kita harus menghitung bagaimana biaya produksinya, dan di sini nanti ada beberapa cost yang harus kita hitung, variable cost, fixed cost-nya ya nanti akan kita jelaskan di pertemuan offline ya. Nah ini variable cost, fixed cost dan juga termasuk bagaimana kalau kita mengirimkan sampai depan gudang seperti harga export, bagaimana kalau kita menghitung sampai FOB sampai di atas kapal, maka kita harus menghitung cost-nya dari mulai produksi sampai ke atas kapal. Nah, singkatnya untuk biaya-biaya kita bagi ada 4 ya, ada biaya pengadaan, pengelolaan, pungutan negara dan jasa pihak ketiga. Untuk biaya pengadaan atau procurement kita bilangnya. Nah, ini adalah bagaimana kita memproses suatu produksi, membuat suatu barang sampai jadi, cost apa yang timbul maka kita batasi di biaya pengadaan. Nah, setelah barang itu jadi, kan kita perlu kemasan, kita perlu transportasi, kita perlu memindahkan barang tersebut dari satu titik ke titik lain, sesuai dengan Incoterm yang kita sudah pelajari. Nah, itu masuk dengan biaya pengelolaan. Nah, pungutan negara termasuk kalau kita ada bayar pajak ekspor, bayar biaya keluar, ya, itu masuk dalam pungutan negara atau pajak-pajak lain. Dan terakhir ada jasa pihak ketiga. Jasa pihak ketiga ini nanti bagaimana kita menggunakan pihak lain. Ya, kalau kita mengirim barang, kita akan menggunakan perusahaan freight forwarding, perusahaan tracking, mungkin bekerja sama, atau perusahaan jasa lain seperti pengurusan dokumen. Nah, ini adanya di jasa pihak ketiga. Nanti kita sudah lihat tadi biaya pengadaan, tadi termasuk biaya produksi, nilai beli barang. Nah, biaya pengelolaan setelah barang itu jadi, maka kita kemas, kita angkut, kita pindahkan ke titik tertentu, ini masuk dalam biaya pengelolaan. Dan pungutan negara tadi ada biaya ekspor, biaya lain-lain ya, termasuk PNBP, tapi PNBP mungkin sudah nggak ada lagi ya. Nah, saya skip aja. Terus untuk biaya-biaya jasa pihak ketiga nanti ada biaya transportasi, ya provisi bank kalau kita pakai bank, ada biaya surveyor atau pengurusan inspection certificate, termasuk juga biaya SKA, sertifikat of origin ya. Kalau kita kirim hewan atau tumbuh-tumbuhan, maka ada biaya sertifikasi dan lain-lain. Biaya ini timbul kalau memang ada. Kalau tidak ada, maka kita tidak perlu hitungnya untuk jasa pihak ketiga. Nah, ini biaya lainnya, biaya fax, biasa email, biaya seal, biaya dokumen kalau kita kirim barang ke luar negeri, termasuk biaya kurir ya, biaya untuk membayar kalau kita ada seal atau segel dalam kontainer, atau biaya koreksi kalau nanti ada kesalahan dalam pembuatan BL, itu termasuk kita harus hitung kalau memang ada. Terus juga biaya under name, ya, pinjam nama ekspor perusahaan lain. Kalau kita misalkan tidak punya izin, maka kita bisa pakai perusahaan lain.
atau kita kenal dengan under name. Itu kan harus kita hitung. Nah, ini nanti ada kalian pelajari, ini saya ambil step by step dari mulai harga exwork-nya, variable cost-nya, pengadaan, sampai pengelolaan, sampai biaya, sampai ke depan pintu gudang, exwork, sampai ke alat angkut ya. Sampai nanti harga FOB, sampai ke atas kapal. Nah ini nanti semua harga ini coba kalian bisa pelajari dulu ya. Nanti kita bahas detailnya di pertemuan offline. Ini juga nanti saya skip dulu. Nah ini saya fokus ke metode penentuan harga jual. Jadi ada 4 metode. Cost plus markup, ada current markup price, ada subsidy price, ada dumping. Berarti mungkin kita fokusnya ke satu yang paling umum ya, cost plus markup. Jadi cost plus markup itu kita menghitung biaya dari titik awal ke titik akhir. Ditambahkan biayanya. Jadi dari mulai kita produksi, menghitung HPP-nya, biaya pengadaan, biaya pengelolaan, pungutan, sampai jasa PK3, sampai titik di mana kita menentukan harga tersebut. Ya kalau FOB berarti sampai atas kapal. Nah setelah itu kita mendapatkan net price atau harga bersih. Dari harga bersih itu baru kita menentukan keuntungan. Berapa sih kita mau menentukan keuntungan? 10% atau 20% atau 30%. Maka metode ini namanya cost markup atau seller market price. Jadi yang mengajukan adalah kita sebagai eksportir. Biasanya untuk model seperti ini, importir akan meminta kita untuk mengajukan penawaran. Misalkan tolong dong harga, saya tolong kan kirimkan penawaran FOB, saya kirimkan penawaran CIF. Maka dari metode ini kita baru menentukan keuntungan. Berapa sih keuntungan yang kita ambil, baru kita tawarkan ke pembeli. Jadilah harga jual ekspor. Nah tentu karena kita berbicara ekspor, maka harga itu tentu dalam bentuk dolar. Tapi untuk perhitungan di FOB-nya kan pasti kita dalam rupiah ya, karena kan kita menghitung cost-nya masih dalam rupiah. Baru setelah kita konversikan ke dalam US dollar ya, setelah ada profitnya, maka kita menawarkan ke mereka dalam bentuk dolar. Itu cost plus markup ya. Nanti mungkin yang kita lebih fokus ke sini. Nanti ada beberapa soalnya. Contohnya ya, contoh ini PT ABC Bidang Garment mendapatkan order impor dari Hong Kong, kemeja sekian, kuantiti 500 lusin, harga pokok produksinya berapa? Ya 25.000 per potong. Nanti ada biaya pengurusan sampai Tanjung Priuk, ada bunga bank. Maka nanti kita buat seperti ini, kita tambah. Jadi dari HPP ditambah dengan biaya pengelolaan, ditambah biaya bunga bank, ditambah baru profit yang diharapkan. Nah, nanti jadilah harga total dalam rupiah. Nah, untuk mengajukan kepada konsumen, maka kita konversikan dalam bentuk dolar. Jadi dibagi contoh misalkan kursnya 14.500. Maka jadilah harganya FOB 16.306,21. Nah, ini metode cost plus markup. Nah, nanti ada beberapa contohnya. Kalau current market ini kita terbalik. Jadi pembeli yang menentukan harga, kita yang menghitung apakah untung atau tidak. Jadi umumnya kalau current market price ini pembeli sudah paham benar harganya. Misalkan, oke, saya beli barang kamu harganya sekian ya. Kamu mau nggak? Kalau mau silakan kasih penawaran. Jadi mereka sudah tahu harganya. Jadi kita sebelum memberikan harga pun mereka sudah tahu. Nah biasanya ini untuk barang-barang yang mempunyai harga internasional seperti karet. Biasanya umumnya barang-barang ini ya, hasil bumi. Jadi ada harga internasionalnya. Jadi si pembeli sudah tahu nih harganya berapa. Tinggal dia memberikan harga ke kita, kira-kira kita bisa menghitungnya untung atau tidak. Nah ini, jadi kalau ini kita ngitungnya mundur. Misalkan pembelinya di New York, maka dari New York dikurangin biaya preminya berapa, freight-nya berapa, sampai ketemu harga FOB di Jakarta. Nah harga FOB ini apakah bisa masuk dengan untung atau tidak? Kalau kita memang untung, maka kita ambil dengan harga yang ditawarkan oleh si pembeli. Tapi kalau tidak untung, ya kita negosiasi lagi. Ini untuk current market price ya. Oke, nanti ini subsidiar ini jadi misalkan eksportir karena kita jual harganya 44.000 misalkan ya.
dapat subsidi dari pemerintah 10% atau 20%, maka kita tentu bisa menjualnya lebih murah. Jadi ini tujuannya untuk memberikan subsidi kepada misalkan karena si UKM itu harga produksinya sudah mahal dan tentu dijual harus mahal ya. Maka untuk membantu supaya bisa bersaing, pemerintah memberikan subsidi price. Ya ini contohnya ya. Oke, nanti ini dumping juga sama ya, prinsipnya sama dengan subsidi ya. Jadi pemerintah membantu eksportir untuk bisa bersaing di kancah internasional agar di harganya murah, untuk bersaing di pasar lokal di sana maka diberikan subsidi. Ya, mungkin itu yang dimaksud dengan subsidi. Dan sama juga dengan dumping, hampir mirip-mirip ya. Oke, saya rasa itu sedikit mengenai preambul untuk perkuliahan kita mengenai biaya ekspor. Nanti kita akan bahas lebih detail pada saat di pertemuan offline. Saya rasa itu dulu dari saya. Ya semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.